Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kita mulai pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Hafid dipimpin dulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep larutan. Ya. Adakah yang masih ingat? Masih, Pak. Ya, apa larutan? Larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat, Pak. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Semangat ya, masih semangat ya, meskipun siap. Oke. Jadi materi yang kita pelajari hari ini tentang asam dan basa ini merupakan bagian dari suatu larutan. Ya. Jadi salah satu sifat larutan itu asam dan basa. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, saya ingatkan lagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silahkan mengunduh bahan belajar di Google Classroom yang sudah Pak Ogi unggah. Di situ ada bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mendengar istilah asam atau basa? Pernah, Pak. Apa contohnya? Luka dapur. Luka dapur. Oke, yang lain? Air jeruk. Jeruk, betul. Air sabun, Pak. Air sabun. Baik, itu istilah contoh. So, ini kalian sudah makan atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, sudah, ada yang belum ya. Nah, bagaimana kalau kita terlambat makan? Biasanya sakit mah ya? Pernah ada yang sakit mah? Pernah, Pak. Nah, bagaimana rasanya? Oke. Ya, sakit. Ya, sakit di lambung ya. Perutnya terasa penuh, mual, dan seterusnya. Biasanya kita kalau kan, nah harus minum obat mah. Untuk lebih mengenal obat mah, mari kita lihat video berikut ya. Apa itu mah? Mah atau tukak lambung adalah gangguan pada lambung karena ketidakseimbangan antara enzim, asam lambung, dan mukosa, yaitu dinding lambung, maupun terjadi luka, peradangan, infeksi, bahkan borok pada lambung. Oke, setelah melihat video tadi, kita jadi tahu tentang sakit mah, penyebab sakit mah. Penyebab sakit mah itu apa? Ada yang tahu? Asam lambung. Ya, asam lambung, betul sekali sesuai di video tadi ya. Nah, biasanya asam lambung nanti kita kasih obat dengan obat mah. Nah, obat mah ini berarti lawannya asam, yaitu basa. Karena mereka saling menetralkan. Nah, bukan tentang asam dan basa, sesuai tujuan pembelajaran tadi. Ya, di LKPD sudah ada link untuk menuliskan pertanyaan. Ya, silahkan diisikan di situ pertanyaannya. Nanti saya lihat dari sini apa saja pertanyaan yang muncul dari kalian. Atau mungkin ada yang bertanya langsung tentang asam dan basa? Tentang ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan basa? Ya. Apa yang dimaksud dengan basa? Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Apa ciri senyawa? Pembelajaran saya ini sama seperti yang kemarin, bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi akan kalian jawab melalui proses belajar yang akan dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Ya. Kan silakan bergabung dulu dengan kelompoknya di grup WA. Sama seperti minggu kemarin, ada 6 kelompok, kelompoknya masih sama, grup WA-nya masih sama. Nanti kalian bagi peran di situ, siap jawab dulu 4 pertanyaan berikut ini melalui link yang ada di bagian bawah. Ya, jangan lupa menyantumkan nama dan kelompoknya. Kemudian, ketika sudah menjawab pertanyaan individu, silakan mulai menjawab pertanyaan untuk kelompok. Caranya, tuliskan pertanyaan ini atau nomornya di grup WA, kemudian yang berperan mencari jawaban, baik dari video, dari bahan ajar, atau selanjutnya di bagian C, ini juga dikerjakan secara berkelompok. Ya, jadi di sini nanti membahas tentang pertanyaan ini. Mungkin ada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ada, Pak. Saya dari kelompok. Jawabannya dari diskusi dari kelompok kami. Menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau ekspor elektron.
Sedangkan basa adalah suatu senyawa dapat memberikan pasangan elektron pada senyawa lain atau donor elektron. Ciri-ciri senyawa asam adalah, jawabannya menurut kelompok kami adalah sifat asam. Baik, terima kasih. Jadi ciri-ciri dari senyawa asam dan basa. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi jawaban dari kelompok 6? Kekuatan asam dapat diketahui dari nilai derajat ion A dan tetaplah ionisasi asam Ka. Dapat asam kuat, nilai derajat ionisasinya A sama dengan 1 karena teorion sempurna. Baik, terima kasih. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mungkin menambahkan hasil diskusi atau jawaban dari kelompok 6? Tidak, Pak. Nah, di sini yang perlu saya tegaskan bahwa hari ini kita itu belajar untuk tahap selanjutnya. Oke, kita bandingkan teori asam basa kan tadi ada 3. Mungkin ada kelompok yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan. Kelompoknya Isti. Kelompok berapa, Isti? Kelompok 5, oke. Perbandingan teori asam basa, pengertian asam areonius adalah zat-zat yang dalam air melepaskan ion He+, sedangkan basa adalah suatu zat yang dalam air melepaskan ion hidroksida. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Adakah yang berbeda atau mungkin sudah sama? Baik, sudah sama semua. Untuk itu memang betul yang disampaikan dari kelompoknya SD, yaitu bahwa pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, Lowry, dan Lewis. Arrhenius itu asam adalah yang melepaskan ion H+ atau H3O+ dalam air, kemudian basa adalah yang melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam air. Nah, kalau kita buat peta konsepnya, itu seperti ini. Apa yang kita pelajari tadi, yaitu bahwa asam dan basa itu ada teori dan ada kekuatan. Teorinya yaitu ada Arrhenius, ada Bronsted, Lowry, dan ada Lewis. Kemudian untuk mengetahui kekuatan asam dan basa, maka kita bisa melihat 2 indikator, yaitu derajat ionisasinya dan tetapan ionisasi asam atau Ka, atau tetapan ionisasi basa atau Kb. Coba sekarang jawaban di LKPD-nya yang tadi dilakukan diskusi tadi, silakan diverifikasi lagi. Jika masih ada yang salah atau kurang, silakan dibetulkan atau diperbaiki sehingga jawabannya betul semua. Pertanyaan yang belum dimengerti bagian mana? Sudah mengerti semua ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu silakan nanti mengisi ini ya. Jadi dalam 5 tahap pembelajaran ini tadi, kalian melakukan apa saja dan mendapatkan apa saja. Ini sebagai suatu refleksi bagi diri kalian sendiri, bahwa nanti ke depannya cara belajar itu salah satunya seperti ini. Nanti dalam kehidupan sehari untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Di dalam memecahkan masalah, kalian harus melalui beberapa tahap. Seperti cara belajar seperti ini tadi. Ini tolong diisi secara individu melalui link yang ada di LKPD ya. Iya Pak, menurut Pak. Iya, Pak. Baik, kalau begitu kita di bagian akhir yaitu penutup. Nah, di sini di LKPD sudah saya sampaikan tentang merefleksi diri sendiri. Hal penting apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan isikan di Google Formulir ya. Di Google Formulir yang ada linknya di bawah itu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan secara langsung apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan sampai. Oh, David, silakan David. Hal-hal penting yang saya peroleh dari kegiatan belajar hari ini adalah 1. Cara menentukan sifat asam atau basa berdasarkan teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. 2. Menentukan kekuatan asam basa berdasarkan nilai derajat ionisasi dan harga Ka atau Kb-nya. Benar. Ya. Terima kasih Mas Muhammad. Oke. Silakan untuk menguji pemahamannya, silakan kalian mengerjakan kuis di pertemuan itu ya, di LKPD kuis pertemuan 2. Silakan dijawab sesuai pemahamannya. Untuk waktu mengerjakan kuisnya, karena ini nanti waktunya di habis ini masih ada pelajaran, maka ini saya beri waktu sampai dengan sore ini untuk mengerjakan kuis. Jadi agak lama. Silakan nanti setelah pembelajaran semuanya selesai, baru kalian mengerjakan kuisnya.
Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan, salah satu kalimat bijak dari Semar, ya tokoh pewayangan, bahwa dalam bahasa Jawa dia menyampaikan akehno anggonmu syukur supaya lali carane sambat. Ya, terus sekali. Jadi di dalam kehidupan kita disarankan untuk banyak bersyukur sehingga kita lupa caranya untuk mengeluh, karena kebanyakan dari kita sebenarnya terlalu sering mengeluh sehingga lupa untuk bersyukur. Ini suatu kata yang bijak yang perlu saya sampaikan kepada kalian agar apapun nanti yang kita temui selalu utamakan bersyukur. Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lanjutan dari teori asam basa, yaitu konsep pH. Nanti sama caranya, materi akan saya unggah di Google Classroom dulu, kemudian nanti kalian silakan mendownload. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada. Baik, mari kita akhiri pembelajaran di siang hari ini. Alhamdulillah semua sudah selesai. Silakan Pak untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk yang selamat siang untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita semua terlindung dari wabah atau pandemi COVID-19 dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.